Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, thank you buat teman-teman semuanya ya, yang sudah gabung di Crypto Study, teman-teman ya. Makasih banyak. Dan buat teman-teman semua yang belum join di grup private kami Crypto Study ya, silakan join. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Kalian cukup bayar $25 selama per tahun ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa dapat bimbingan langsung ya, dan tema belajarnya lengkap, dan tentunya kalian akan dapat tiket gratis ya ketika kita membuat event ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Di sini Bitcoin belum juga menunjukkan hasil yang apa ya, yang bull lah ya, menurut saya gitu. Karena di 7 hari ini teman-teman ya, padahal ini time frame yang cukup jauh ya, 7 hari, Bitcoin masih koreksi hampir 5% teman-teman. Apalagi Ethereum ya, sekarang harganya sudah di 1.700-an ya, sudah turun sekitar hampir $1.000 ya, kira-kira gitu. Dan untuk aset-aset lainnya teman-teman ya, XRP juga koreksi hampir 12%. Pokoknya semua pada merah ya. Jadi jika aset kalian saat ini lagi turun, contoh kalian punya Edge Bar ya, yang ini, oh Edge Bar lagi turun di 15%, bukan berarti koinnya yang jelek. Memang kondisi market lagi hancur seperti ini ya, karena kita lihat di sini Fear and Greed Index teman-teman ya, faktor ketakutan masih lebih tinggi sekitar 75%, dan orang berani masuk ke market saat ini hanya 25% ya, kira-kira gitu. Dan benar saja kalau kita lihat untuk di overall market crypto ya, market cap overall crypto itu terjadi koreksi 1,24%, dan sekarang di posisi 2,65 triliun. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk di sektor meme coin juga ya, kebakaran semua, teman-teman bisa lihat ya, merah semua dan cukup tinggi ya. Makanya di video kali ini saya akan bahas Pi Network teman-teman ya. Pi Network ini sekarang terperosok di angka, sorry ya, bentar ya. Dia sekarang di posisi 28 teman-teman, dan per 7 hari ya dia turun ini 32,85%, dan dalam 1 jam baru saja naik 3,13% per video ini saya buat. Dalam 24 jam teman-teman ya, ini turun 15%. Ini tinggi banget teman-teman ya dibanding yang lainnya. Padahal Pi Network baru saja mengadakan Pi Fest ya, kalau saya nggak salah, di tanggal 2 April kemarin ya. Tapi itu tidak membuahkan hasil. Kenapa? Selalu saya sudah dari kemarin-kemarin ya, saya bahas karena saya lihat di sini, bentar ya. Saya lihat di sini akan ada apa nama, Pi unlock ya, pelepasan ke market ya. Jadi sudah saya ulang-ulangi ya. Kayaknya keluar dulu ya, kalian jual dulu sampai unlock ini selesai selama 30 hari. Karena ini sampai Mei tahun ini teman-teman ya. Sampai Mei tahun ini Pi Network ini akan lepas ya, akan unlock ya, dilepas ke apa namanya, bisa ke core timnya atau bisa ke apa namanya, timnya atau ke leadernya dan lain-lain, bisa saja teman-teman ya, karena ini udah unlock. Tapi ini bukan berarti ya, saya garis bawahi ya, bukan berarti setelah di unlock ini langsung dijual ke market, bukan begitu. Teori unlock ya, unlock token ini pembagian ke developer, atau mungkin ada fan cap ya, atau mungkin ada regulator-regulator yang harus mendapatkan bagian mereka dari unlock ini ya. Jadi bukan ini di unlock ya, dibuka kunci terus dijual, bukan begitu ya. Ini di unlock, dibagikan ke mereka, belum tentu mereka jual. Tapi setelah dilepas ke orang-orang yang mendapatkan ini, kalau mereka jual ya itu resiko, berarti apa namanya ya, terserah mereka gitu loh ya. Tapi saya rasa setiap unlock tidak mungkin dijual, tidak mungkin semua dijual ya. Contoh ini ya, ini tanggal 4 April ya teman-teman ya. Ini tanggal 4 April ini akan ada unlock juga ya. Sekitar berapa nih? 6,6 juta 31 ribu koin ya. Itu total USD-nya itu $3.400.000 ya. Ya kalau kita lihat ya, benar saja sekarang terjadi koreksi di tanggal 4 April ini, terjadi koreksi sekitar 16% untuk Pi Network. Kita kira seperti itu. Jadi di video saya sebelumnya saya bilang tinggalkan dulu ya sebentar ya, tapi ini nggak harus ya. Ini maksud saya saran saya aja ya. Kalau saya
punya Pi Network, yang akan saya lakukan adalah saya keluar sebentar ya, ataupun saya tarik 50%, saya jual dulu ya. Terus saya tunggu sampai dia koreksi mentok, karena ini menurut saya koreksi saat ini ya, penurunan Pi Network saat ini belum bottom teman-teman ya, belum bottom. Tapi semoga saja ya, semoga saja, kan kita nggak bisa prediksi 100% teman-teman. Tapi semoga saja ini sudah harga terendah ya. Kira-kira gitu ya. Soalnya di mana ya? Kalau kita lihat ya, untuk di PI Scan-nya, kalau kita lihat bentar ya. Ah, ini nih. Oke. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini pemegang terbesar masih di exchange teman-teman ya. Ini by exchange ya. Ini Chex Wallet ya, centralized exchange wallet ya. Ini peringkatnya. Jadi bukan overall pemegang ya. Jadi untuk pemegang tertinggi exchange itu masih ada di OKX ya. OKX di sini dia pegang sekitar 153 jutaan ya. Terus Bitget, Maxi, Get.io, Pionex ya. Kira-kira gitu. Ini untuk berapa besar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk 6 besar pemegang terbanyak Pi Network Exchange ya adalah OKX. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini yang kadang membuat orang takut karena Pi Core Team ini dia megang banyak juga, lebih banyak dari exchange ya. Di sini untuk Pi Foundation ini ya, ini walletnya teman-teman ya, ini walletnya, ini namanya atau tickernya ya. Kira-kira seperti ini, walletnya ini dikasih nama ini. Jadi yang punya foundation ini ada 7 ini ya, ada 8 ya sama yang 0 ini. Mereka itu pegang banyak banget teman-teman ya. Kalau kita lihat totalnya sekitar 73 miliar ya, 73 miliar itu seperti itu kalau value-nya setara 41 miliar dolar ya. Kalau ini dilepas sama mereka ya gimana gitu loh. Itu mungkin yang bikin ketakutan di market ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi masih kuat di sini ya, karena exchange masih yakin, walaupun exchange pegang lebih kecil daripada Pi Foundation. Ya, kira-kira seperti itu. Intinya tinggal strategi dagangnya. Makanya saya itu setuju dengan ada salah satu namanya Daword teman-teman ya. Dia kemarin membalas postingan dari Pi Network ya, dari Pi Core Team ya. Pi Core Team itu membuat announcement ya. Nanti di sini first Pi Fest ya. Jadi Pi Festival pertama ini open network ya, dan ini akan saya translate ya biar nggak membawa opini luar ya, kira-kira seperti itu. Bentar. Nah, bentar ya. Oke, di sini bagi pioner dan pedagang terlibat dalam berbagai transaksi mulai dari oh bentar, sorry ya. Pi Fest pertama di Open Network memamerkan rekor partisipasi total lebih dari 125.000 penjual terdaftar dan termasuk lebih dari 58.000 penjual aktif, dan 1,8 juta pioner telah menggunakan map of Pi untuk menyoroti utility atau utilitas dari Pi ini di dunia nyata secara global ya. Nah, ini postingan dari tim PiCore ya, atau PiCore Team di Pi Network teman-teman. Terus langsung di apa namanya, langsung di bentar ya. Nah, terus langsung disambut oleh Daword ya. Dia mengatakan seperti ini, dan saya setuju ya, saya setuju. Dia mengatakan gini, gaya komunikasi tim inti Pi tidak berubah sama sekali dari periode mainnet tertutup hingga sekarang ya. Kami hanya mendengar pembaruan yang dapat diprediksi yang sama sebulan sekali ya. Sulit untuk mempertahankan komunitas besar dengan pendekatan ini. Ini pendapatnya ya. Kami membutuhkan metode komunikasi baru, pemimpin komunitas yang baru yang memahami mata uang kripto dengan baik, dan kami ingin mendengar pembaruan pengembangan yang transparan. Ya, jadi menurut Daword ini ya, tim yang ada saat ini di Pi Network itu tidak mengerti cryptocurrency ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin mengerti ya, tapi maksudnya cari yang lebih paham lah untuk jadi developer, untuk jadi tim inti supaya project-projectnya nggak diam gitu loh. Karena menurut dia Pi Fest ini ya, event Pi Fest ini tidak ada value-nya ya. Buktinya teman-teman ya, buktinya kalau kita lihat saat ini ya, Pi Network ini jatuh harganya ya di per hari ini ya, padahal baru mengadakan event. Dan ya saya setuju sama komentar dari Daword ini ya, dari akun ini, kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu ya, sekali lagi tidak ada yang bisa memprediksi kripto 100% tepat ya. Bisa saja namanya contoh ya, prediksinya kayak di sini ya, di artikel dari Pintu ini ya.
kemungkinan Pi Network ini akan bertahan atau bottomnya itu ya sepanjang April ini di 0,6 ya. Tapi yang terjadi saat ini masih April, sedangkan ini masih April ya. Prediksi mereka 0,6, ini sedangkan Pi Network ini sudah di bawah 0,6, tepatnya di 0,5642, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya kemungkinan teman-teman ini masih akan terjadi penurunan ya. Kemungkinan ya, dengar saja teman-teman, nggak usah percaya saya, dengar saja ya, kira-kira gitu. Tapi kalau kalian mau tanya ke saya, Bang, kira-kira apa yang harus saya lakukan ya? Yang harus kalian lakukan adalah kalau saya jadi kalian ya, disclaimer ya, kalau saya jadi kalian, saya akan lepas dulu ya, mungkin setengahnya saya jual dulu. Bentar ya, mungkin setengahnya saya akan jual dulu teman-teman. Terus setelah itu harga turun, saya beli lagi. Jadi saya bisa scalping di sini atau hit and run ya. Kalian pukul lari ya. Jadi harga turun kalian jual dulu, naik kalian harga turun kalian beli dulu ya. Harga naik kalian jual ya. Jadi main short term, kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Nanti ada pertanyaan silahkan join grup teman-teman, link ada di deskripsi ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.